Baik, bagaimana teman-teman sudah siap untuk melakukan bimbingan kelompok kita pada hari ini? Siap, Ibu. Baik teman-teman, sebelum Ibu mengungkapkan tujuan dari bimbingan kelompok kita pada hari ini, Ibu ingin menyampaikan kembali bahwa topik yang akan kita bahas itu meningkatkan kepercayaan diri. Jadi tujuannya itu adalah agar teman-teman ini semua memahami dan mengetahui bagaimana sih cara meningkatkan rasa percaya diri kita. Nah, seperti itu teman-teman tujuan saya untuk melakukan bimbingan kelompok. Baik teman-teman, sebelum kita ke tahap selanjutnya, Ibu ingin mendengarkan pengalaman kalian tentang rasa percaya diri. Jadi saya ingin mendengarkan pengalaman kalian, di mana kalian merasa tidak percaya diri dan seperti apa yang kalian rasakan saat tidak percaya diri. Mungkin dari siapa yang ingin menyampaikan duluan pengalamannya? Saya, Bu. Silahkan. Jadi, Bu, dulu itu kan saya ketua OSIS, Bu, pas SMP. Nah, dari hari Selasa sampai Sabtu itu, Bu, kan apel pagi. Jadi yang memimpin itu ketua OSIS, Bu. Nah, awal-awal saya menjabat, Bu, saya kurang percaya diri karena saya takut salah, Bu, dan takut juga sama senior yang lebih kelasnya lebih tinggi dari saya, Bu. Kalau kita? Kalau saya, Ibu, saya merasa kurang percaya diri ketika presentasi di depan kelas, Ibu. Kayak selalu beranggapan kalau diriku ini tidak bisa, tidak mampu otaknya untuk berpikir ke sana, Ibu. Dan di situ merasa kayak cemas, sedih, terintimidasi, Ibu. Baik, terima kasih sudah berbagi pengalaman. Jadi hampir mirip ya, takut salah saat berbicara di depan umum, ketemu orang-orang, hampir mirip. Jadi langsung saja mungkin kita ke tahap inti dan kita menggali lebih dalam lagi seperti apa sih dan bagaimana sih cara meningkatkan rasa percaya diri kita. Jadi seperti topik yang kita bahas, yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Jadi di dalam topik ini Ibu menggunakan teknik brainstorming. Teman-teman sudah tahu apa itu brainstorming atau sudah pernah menggunakan teknik ini? Belum, Ibu. Belum pernah ya. Jadi sedikit Ibu jelaskan. Jadi teman-teman, brainstorming itu adalah teknik yang digunakan untuk menghasilkan pikiran-pikiran atau ide-ide baru teman-teman dalam sebuah kelompok seperti yang kita lakukan sekarang ini. Jadi teknik ini itu melibatkan bagaimana proses berpikir teman-teman dengan cara yang kreatif dan pikiran-pikiran tersebut digabungkan untuk memecahkan suatu masalah dan ini menjadi solusi permasalahan tersebut. Dan dengan tujuan dari teknik brainstorming ini tuh untuk memancing kreativitas teman-teman sekalian dalam berpikir dan memunculkan ide-ide yang baru dalam waktu yang lebih singkat. Dan teknik ini itu bisa membantu teman-teman mengumpulkan ide dari berbagai sumber, misalnya dari idenya Nur Afifah ataupun dari idenya Nurul, dan kita bisa memahami pandangan-pandangan yang berbeda dari teman-teman yang lain. Baik, teman-teman, di sini selanjutnya Ibu ingin membagi kalian jadi 2 kelompok. Di sini ada 6 orang ya. Iya, Jadi saya ingin kalian Ibu ingin kalian membagi kelompok, ada yang kelompok 1, ada yang kelompok 2. Jadi dari satu kelompok itu terbagi atas 3 orang. Jadi siapa yang ingin jadi kelompok 1? Saya, Ibu. Kelompok 2 Saya, Nurul ya. Iya, Bu. Jadi yang didiskusikan oleh kelompok 1 itu faktor-faktor apa sih yang membuat misalnya kelompok 1 ini merasa percaya diri, dan kelompok 2 faktor-faktor apa yang merasa kelompok 2 tidak percaya diri. Iya, Bu. Sudah paham? Paham, Ibu. Silahkan dikerjakan.
Ya Bu. Bagaimana teman-teman, sudah siap? Sudah Sudah, Ibu. Ibu. Nah, baik, selanjutnya saya ingin meminta dari perwakilan kelompok 1 dan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi silahkan kelompok 1. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Nah, menurut kami bertiga Ibu, faktor-faktor yang membuat kami merasa percaya diri itu, yang pertama itu Ibu, pengalaman hidup. Kayak dari diri saya sendiri Ibu, saya pernah menjadi juara umum di sekolah saya Ibu. Jadi itu selalu kujadikan patokan, bilang, bisa jadi ini, unggul ya, kenapakah harus merasa tidak percaya diri, jadi tetapkah harus pede. Iya. Kemudian yang kedua Ibu, interaksi sosial Ibu. Ini teman saya Ibu, kan saya 3 orang Ibu, jadi saya ambil dari salah satunya, satu interaksi sosial. Nah, ini teman saya Ibu humble sekali Ibu, gampang bergaul dengan orang lain. Jadi itu juga menjadikan acuan. Satunya Ibu dari tingkat pendidikannya Ibu, menjadikan pegangan, karena kita ini bisa dibilang sekolah ini unggulan Ibu dari berbagai sekolah, dan bisa masuk di sekolah ini tidak gampang Ibu, hanya orang-orang yang terpilih Ibu, orang-orang tertentu yang bisa masuk Ibu, orang-orang terpilih yang mampu saja otaknya kuliah di sini. Oke Bu, mungkin itu dari kami Bu. Oke, kalau kita Baik Ibu, dari karena tadi kami sudah berdiskusi Bu, kami di sini hanya mengambil suara terbanyak. ya. Yang pertama itu takut salah Bu, karena dari hasil diskusi teman-teman saya juga Bu kayak kurang percaya diri karena saat melakukan presentasi, saat disuruh maju ke depan oleh guru kayak karena takut salah. Nah yang kedua itu insecure Bu, karena penampilan, karena postur tubuh, dan juga kayak banyak yang kayak kurang cantik Bu, jadi gitu Bu. Iya. Paham. Jadi di kelompok 1 tadi mengatakan bahwa ada 3 faktor-faktor yang membuat kita merasa percaya diri. Yang pertama itu ada pengalaman hidup. Terus kedua ada interaksi sosial, dan yang ketiga ada tingkat pendidikan. Nah ini semua berkaitan kan. Yang pertama katanya tadi pengalaman hidupnya, dia pernah menjadi juara kelas dan masuk ke sekolah ini, dan sekolah ini termasuk sekolah yang unggulan. Jadi hanya orang-orang tertentu lah yang bisa masuk ke sini, dan itu sudah termasuk percaya diri, dan sudah ada munculnya pikiran-pikiran yang positif yang bisa menambah kepercayaan dirinya. Terus dari kelompok 2 sendiri itu kelompok 2 itu katanya faktor yang membuat tidak percaya diri itu yang pertama ada takut salah. Sering merasa takut salah ya? Iya Ibu. Dan insecure. Jadi takut salah itu sebenarnya tidak perlu. Kenapa? Karena kita ini pelajar, kita sama-sama belajar di tempat yang sama. Salah karena kita sama-sama belajar. Jadi ini jangan ubah ya pikirannya, jangan selalu berpikir bahwa nanti si A ketawa Bu, nanti si B bilang saya bodoh, tidak tahu bicara, dan lain-lain sebagainya. Itu tidak perlu dipikirkan. Kembali lagi apa yang tadi kelompok 1 katakan, kita harus berpikir positif. Dan sama juga dengan insecure, kita tidak perlu insecure, kita harus percaya diri. Karena semua manusia itu punya kelebihan dan kekurangan, dan kita harus lebih fokus pada kelebihan kita. Kita tidak perlu memikirkan kekurangan kita. Jadi berusahalah untuk berpikir positif teman-teman. Sudah paham kan? Ya. Jadi kedua tadi kan sudah presentasi. Aku ingin mendengar
kesimpulan atau hal-hal yang bisa kalian petik dari kedua hasil diskusi kalian. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Silahkan. Kalau menurut saya, Bu, itu yang pertama kita harus selalu berpikir positif. Ya, betul. Jangan pernah takut salah karena di sini kita sama-sama belajar. Terus yang kedua, jangan selalu insecure, karena semua manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, Bu. Ya,